Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken beri sentilan kepada Israel, di mana sentilan itu tentang Israel yang justru buat neraka bagi mereka sendiri hingga klaim Hamas masih punya ribuan pejuang lain di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 20 Desember, hal itu diutarakan Blinken dalam pernyataannya Kamis 19 Desember 2024. Blinken menekankan bahwa kepentingan Israel adalah untuk menemukan solusi keamanan untuk negara mereka di Gaza, seperti membubarkan Hamas dan memulangkan para sandera. Alih-alih solutif, Blinken menyatakan bahwa rencana Israel soal mencaplok permanen jalur Gaza sebagai wilayah pendudukan justru disebutnya menciptakan apa yang dia sebut sebagai neraka bagi Israel. Neraka yang dimaksud adalah Israel justru akan menanggung beban pemberontakan jangka panjang. Bahkan Blinken mengklaim bahwa Hamas masih memiliki ribuan personil, walaupun Israel mengklaim semua pejuang Hamas telah dieliminasi dari Gaza. Perwira militer Israel dilaporkan telah menetapkan koridor Netzarim sebagai zona pembantaian, mengklaim bahwa siapapun yang memasuki zona pembunuhan tersebut akan ditembak mati. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Desember, hal itu diutarakan oleh seorang komandan dari Divisi 252 dengan tanpa disebutkan namanya pada Rabu 18 Desember 2024. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa kawasan di sepanjang koridor Netzarim di jalur Gaza ditetapkan sebagai zona pembantaian di mana siapapun yang masuk akan ditembak. Bahkan ia menyatakan bahwa pasukan di lapangan telah menyebut zona tersebut penuh dengan barisan mayat. Lantaran setelah penembakan mayat tidak dikumpulkan dan justru menarik kawanan anjing datang untuk memakan jasad tersebut. Meskipun warga Palestina secara resmi dilarang memasuki wilayah itu, namun menurut laporan, wilayah tersebut lebih dari sekedar zona eksklusi militer dengan seorang petugas menyebutnya sebagai pencucian hak-hak militer. Petugas itu sekali lagi bahkan menekankan bahwa komandan divisi telah menetapkan daerah itu sebagai zona pembunuhan dan siapapun yang masuk akan ditembak mati dengan tanpa pengecualian. Sebanyak 4 IDF ditikam dari jarak dekat oleh pejuang Hamas seorang diri pada Kamis 19 Desember pagi waktu setempat. Seusai berhasil melumpuhkan target, pejuang Hamas tersebut dikabarkan juga merebut senjata pribadi mereka. Mengutip Tribun News pada 20 Desember, hal itu diumumkan oleh Brigada Al-Qassam dalam pernyataan resminya Kamis 19 Desember 2024. Adapun 4 personil IDF yang ditikam itu diklaim adalah seorang perwira dan 3 prajurit. Aksi penikaman terjadi di dekat posisi garis depan di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Lebih tepatnya, Hamas menyatakan bahwa para prajurit IDF itu ditikam dari jarak dekat hingga senjata pribadi mereka disita. Rincian operasi itu dikabarkan masih belum jelas, tetapi sebuah video oleh Al-Qassam diharapkan akan segera dirilis yang memperlihatkan senjata yang disita dan kartu identitas tentara yang terbunuh. Perlu diketahui di akhir, hingga kini belum ada komentar dari tentara Israel mengenai klaim tersebut. Benjamin Netanyahu mengklaim akan memberikan pukulan keras kepada Houthi. Selain itu, Netanyahu juga menyebut bahwa Houthi akan menjadi poros perlawanan terakhir Iran yang akan diserang. Mengutip Tribun News pada 20 Desember, hal itu diutarakan Netanyahu dalam postingan X pada Kamis 19 Desember 2024. Lebih tepatnya, Netanyahu menyatakan bahwa setelah Hamas, Hizbullah, dan rezim Asyad di Suriah, maka Houthi hampir menjadi kekuatan terakhir poros Iran yang tersisa dan akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, Netanyahu juga mengklaim bahwa Houthi menyerang seluruh dunia dan membenarkan serangan udara Israel di Yaman. Dirincinya bahwa Houthi tak hanya menyerang Israel namun juga menyerang seluruh dunia. Mereka menyerang jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Dengan begitu, ketika Israel bertindak melawan Houthi, Israel diklaimnya bertindak atas nama seluruh komunitas internasional. Netanyahu juga mengklaim bahwa sekutunya yakni pemerintah Amerika Serikat juga memiliki pandangan yang sama seperti dirinya. Yaman melaporkan akan melakukan serangan gabungan bersama Irak untuk gempur Israel.
Pemimpin gerakan Ansarallah di Yaman, Syed Abdul Malik Al-Houthi mengklaim itu sebagai kelanjutan eskalasi. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Desember, hal itu diutarakan Al-Houthi dalam pernyataannya pada Kamis 19 Desember 2024. Ia menambahkan merinci bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah meluncurkan 1.147 rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak, selain menargetkan 211 kapal yang terkait dengan Israel. Mereka juga berhasil memblokir lalu lintas maritim Israel di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Laut Arab. Operasi-operasi itu telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Israel, termasuk gangguan dan penutupan pelabuhan Eilat, pusat utama Israel untuk perdagangan barang ke dan dari Timur Jauh. Selain itu, pemimpin Yaman membahas operasi gabungan antara perlawanan Islam di Irak dan Angkatan Bersenjata Yaman untuk menyerang Israel. Diklaimnya sebagai kelanjutan dari eskalasi yang menegaskan bahwa Yaman tidak gentar, juga menekankan komitmen mereka untuk terus meningkatkan skala dan intensitas operasi mereka melawan pendudukan Israel. Diduga terjadi aksi pembakaran dan vandalisme di Masjid Kota Marda tepi barat pada Kamis 19 Desember 2024 malam waktu setempat. Mengutip The Times of Israel pada 20 Desember, sumber keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh Radio Angkatan Darat mengatakan bahwa pembakaran dan vandalisme di masjid itu dilakukan oleh orang Yahudi. Sumber tersebut mengatakan tidak ada korban dalam insiden itu dan belum ada penangkapan terhadap para pelaku. Sementara itu, rekaman baru yang dipublikasikan oleh media Palestina menunjukkan pintu dan ruangan di masjid tersebut terbakar. Disertai grafiti bertuliskan masjid akan terbakar, kuil Yahudi akan dibangun. Sebelum itu, media Palestina menerbitkan rekaman pesan grafiti di lokasi kejadian yang bertuliskan balas dendam dan mengutip ayat Mazmur, orang benar akan bersuka cita ketika ia melihat pembalasan dendam. Seraya laporan tersebut menuduh bahwa ekstremis pemukim berada di balik tindakan tersebut. Terkini, polisi dan Shin Bet mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan pembakaran dan perusakan sebuah masjid di Kota Marda tepi barat itu. Penyelidikan telah dibuka setelah penilaian situasi dan petugas sedang mengumpulkan bukti dan temuan dari tempat kejadian. Militer Israel dilaporkan akan mulai memperkuat posisi di Suriah. Diklaim IDF sedang mempersiapkan kehadiran yang lebih luas untuk tinggal lebih lama di Suriah. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Desember, hal itu diutarakan dalam laporan media Israel pada Jumat 20 Desember waktu setempat. Lebih tepatnya, media Israel Wala melaporkan bahwa militer Israel sedang mempersiapkan kehadiran yang lebih luas di Suriah. Menurut Wala, meski ada tekanan dari partai-partai Eropa terhadap Israel, para pemimpin politik telah menginstruksikan tentara IDF untuk bersiap tinggal dalam jangka waktu yang lama di wilayah Suriah. Selain itu, laporan juga mencatat bahwa tidak ada badan intelijen yang meramalkan keruntuhan cepat tentara bekas rezim Suriah. Namun sebagai hasilnya, militer Israel saat ini sedang membangun kehadiran yang lebih signifikan di wilayah tersebut. Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 2 hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militer untuk bersiap tetap berada di wilayah Gunung Hermon, Suriah, dan zona penyangga yang dipatroli PBB hingga setidaknya akhir tahun 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.